Ini gila, pemahaman Ustadz Felix luas banget. Bakal jadi panutan Ustadz favoritku nih. Nah oke, gue juga mau nanya itu. Apa? Kok bisa apa semua itu? Oke, gini, gue mau tahu ritualnya. Pertama, seberapa sering baca? Oke. Dan seberapa dalam? Kenapa bisa sampai ke sejarah-sejarah yang harusnya orang normal pun tuh nggak mungkin baca? Kedua, kok masih bisa inget? Iya. Pertama, ada satu episode yang aku fatal banget salahnya. Israfil sama Izrail. Nah, itu kebalik. Dan nggak di kepalaku itu nggak ada salahnya sama sekali ketika kita ngobrol. Karena begitu kemudian Koi ngomong, aku iyain. Karena pikiranku di kepalaku itu adalah kita lagi bahas tentang Israel. Ternyata aku selama itu salah ngomong tentang Israfil. Berarti salah Koi? Enggak sih, salah. Dan kalau teman-teman Dio ngaji itu tahu kalau aku lagi error banget, itu aku pernah kayak gitu banget. Aku pernah sepanjang apa cerita tentang satu figur namanya Zaid bin Haritsah. Ternyata yang aku bahas adalah sebenarnya harusnya Usama bin Zaid. Itiba gitu kan? Itiba. Parah banget aku waktu itu. Tengah-tengah baru ngeh. Kacau, konslet otakku. Tapi sebenarnya gini, kalau baca ya, dulu ketika sebelum ada handphone, sebelum handphone tuh lagi parah-parahnya, aku mewajibkan diriku 80 buku per tahun. Oke. Ya. 80 buku per tahun. Itu ketika zaman Goodreads. Jadi Goodreads itu bisa nge-track bacaan kita. Sampai sekarang masih ada sih aplikasi Goodreads. 80 buku per tahun aku wajibin pada diriku. Karena kenapa? Karena Jepang 40 buku per tahun, Amerika 20 sampai 30 buku per tahun, Malaysia aja 10 sampai 20 buku per tahun. 80 itu berapa dan 80-nya itu agama? Enggak ada. Hampir. Iya, itu tuh buku-buku tuh. Hampir enggak ada agama. Apa? Sejarah, ekonomi, filsafat? Kebanyakan fiksi, novel. Lah, nggak menjawab pertanyaan kenapa bisa punya segini luas. Nanti aku jawab. Yang kedua setelah beberapa tahun setelah ada HP, aku mundur jadi 20 buku per tahun. Sampai 80 buku itu berapa tahun? Selama 4 tahun. Oke. 360 buku berarti ya. Setelah itu 20 buku per tahun. Tapi aku juga bingung kenapa aku bisa begitu. Maka kalau aku ditanya, ini serius nih, aku nggak pernah punya jawaban lain kecuali aku yakin aku bisa begini karena doa guru-guruku. Dan orang-orang yang mencintai aku, itu jawabanku tuh. Aku nggak punya jawaban yang lain. Karena aku serius, aku bingung kenapa bisa begitu juga. Jadi aku yakin doa dari guruku. Tapi memang dari dulu memorinya tuh kuat. Enggak sih. Kalau gue ngeliat Ustadz Felix tuh di beberapa memori malah lemah kayak jadwal. Iya benar. Doi kan suka lupa tuh. Itu parah banget. Iya itu paling parah kan Ustadz Felix kan. Jadi kayak emang memori dia tentang pengetahuan tuh mengikis jatah memori yang lain. Tanggal lahir anak. Yang gitu-gitu tuh malah lupa. Ya basic gitu. Soalnya yang lebih susah daripada menghafal tuh recall-nya. Iya. Analogi ya, ada 1000 locker nih. Analogi Ustadz Felix ada 1000 locker pengetahuan. Terus lu ngomong sesuatu langsung tahu ini locker 3, 4, 5 dibuka terus langsung bisa bacain semuanya. Itu susah banget loh. Iya. Itu yang pernah gue omongin sama editor gue. Karena kan dia beberapa kali ngedit Ustadz Felix kan. Terus dia kayak kagum sendiri gitu si Panca. Si Ustadz Felix jago banget ya narik kemanapun gitu loh. Misalnya kita bahas ini, dia bisa narik yang contoh kasus ini, narik ke sejarah yang ini, narik ke sini. Dia tuh bisa, itu berarti kan itu aku bingung tuh. emang di sini tuh penuh banget. Iya. Berarti nggak pernah kayak ini strateginya, ini frameworknya nggak, basically cuma baca. Dan aku pikir ada satu keyakinan yang penting banget yang Raymond juga sebenarnya Raymond juga sama sih dalam kasus ini, karena aku yakin, aku pernah bilang sama lu kan, ada satu hal yang kita punya kesamaan. Aku dari dulu yakin aku cepat belajar. Jadi aku bilang gini, kalau aku pengen nguasain ini aku bisa, dan aku cepat belajar. Aku mikir kayak gitu sih sebenarnya. Jadi artinya aku lebih pede sih ketika aku punya pemikiran kayak gitu. Maka aku bilang sama semua orang, coba deh berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Itu penting. Positive thinking.